kasih. Oke, terima kasih juga untuk Prof. Mujib atas kehadirannya. Oke, saya izin perkenalkan diri saya. Suara saya terdengar ya? Atau masih Ya, putus-putus? Terdengar ya? keras sedikit tapi Mbak. Iya, agak pilek soalnya, mohon maaf. Jadi perkenalkan, nama saya Nurmanisa Fitri Purnomo, dan di sini dipanggil Ayu. Saya dulu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya lalu lanjutkan S2 saya di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Oke, itu. Jadi saat ini selain mengajar di UICI, jadi dosen di UICI, saya asosiat psikologi di salah satu biro seperti itu. Mungkin itu saja perkenalannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Mas Adin atau Mbak Dini? Oh, Mbak Dininya putus-putus. Pak Adin? Bu Dini? Bidangnya Pak Adin. apa? Bidangnya Ya. Bu Ayu apa? Gimana, Prof? Baik. Izin Prof, bidang saya psikologi klinis dulu. Saya dosen pembimbingnya Pak Fuad Nasori. Oke. Terima kasih. Pak Adin, monggo. Pak Adin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, kedengeran suaranya? Ya, oke. Oh iya, saya lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sekarang tinggal di Yogyakarta juga. Kesibukan saya ada di Biro Psikologi di sini di Yogyakarta, seperti itu. Untuk kegiatan akademis mungkin ya baru di UIC ini. Konsentrasinya Pak untuk psikologi sains apa? Sains. Halo, suaranya ada nggak? Oke, sains ya. Psikologi Ada apa? ini psikologinya psikologi apa? Konsentrasinya, kompetensi. Magister psikologi Bu di sains pendidikan. Penjurusannya. Pendidikan Prof. Psikologi pendidikan Prof. Oke. Ya. Oke. Baik, Bu Dini, dipersilakan Bu Dini. Izin Prof, izin Mbak Ya. Vivi dan Prof Mujib. Kedengaran suara saya? Ya, jelas. Alhamdulillah kedengaran jelas. Halo? Ya Mbak. Oke. Ya. Izin Prof. Iya, monggo. Halo. Mbak Vivi kedengaran nggak suara saya? Dengar, jelas. Oke. Oh, kedengaran. Maaf ini lagi di luar. Izin Prof, saya Dini Marlina. Kebetulan saya masuk. Ya. Ini suaranya putus-putus, jadi kurang terdengar. Ya. Iya, putus-putus. Bu Dini ini dulu dari UIN Prof, Jakarta Prof. Magister Sains Psikologi Pendidikan, betul ya Bu Dini? Ambil apa itu? Sains. Konsentrasinya apa? Pendidikan, psikologi pendidikan Prof. Oh, psikologi pendidikan. Iya. Ya, itu Prof. Apakah ada informasi lain Prof yang perlu kami yang Intan ini siapa? Oh, Intan ini stafnya Prof. Jaswar Prof. Oh, gitu ya. WR1. Okay. Prof. Jaswarnya sedang menghandle meeting Prof, memimpin meeting. Prof. Jaswar itu dosen juga? Bukan, dari WR1 Prof. Oh, Prof. Jaswar WR1. Iya. Beliau sedang memimpin meeting Prof, jadi mungkin mewakili dulu Mbak Intannya. Bu Tri untuk kadif akademiknya belum ada jawaban Prof. Jadi ini saya record nanti saya kirim ke beliau Prof. Oke ya. Ya. Ya, terus saya ini diminta apa ini? Iya Prof. Kemarin sudah saya kirim Prof untuk visi misi ya Prof. Kemudian modular untuk kurikulum digital neuropsikologi. Nah,
kami sudah berupaya untuk menyusun kurikulum yang saya kirim draftnya ke Prof. Mujib. Nah, kami sendiri memang masih membutuhkan banyak masukan, Prof, dan bimbingan bagaimana arah dan langkah kami ke depan dalam memberikan kurikulum ini ya, Prof. Jadi kan ada tiga fundamental keilmuan dari neuroscience, psikologi, dan digital atau artificial intelligence, Prof. Nah, dari sini memang sebetulnya dalam proses pemahaman ini butuh diskusi lebih lanjut ya, Prof. Tapi karena ternyata Prof. Taruna juga sedang ada pengukuhan dan Prof. Jaswar ternyata memimpin rapat juga, meeting ini belum selesai. Jadi kami sendiri mungkin dari Prof yang sudah membaca, Prof. Mujib sudah membaca file yang kami kirimkan sesuai yang dibutuhkan Prof. Mujib, ada masukan atau arahan untuk kami, Prof. Dan terkait Kapita Selecta nanti bagaimana itu akan menjadi sebuah wawasan awal bagi semua mahasiswa di semester 1 ini, Prof. Karena memang di semester 1 ini kan mahasiswa psikologi belum mendapatkan materi perkuliahan tentang neuroscience dan psikologi, baru materi tentang Kapita Selecta. Nah, ini kami sudah sampaikan kepada Prof. Laude terkait jadwal Prof. Mujib yang antara tanggal 15 sampai 18 untuk pembahasan Kapita Selecta ya, Prof ya. 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 Itu aja, Prof, yang bisa kami sampaikan. Mohon arahannya, Prof. Saya dikasih akses sih untuk apa? Oh ya, siap, Prof. Siap. Ya. Baik, Prof. Sebentar. Lupa saya. Oke, sambil jalan. Monggo, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sampun, wabarakatuh. Prof. Ya, sampun. Ya, Bu Dia yang saya hormati dan kawan-kawan semua di Psikologi Universitas Insan Insantika. Oke. Masih ingat nggak saya Mars HMI itu? HMI, kok Mars. Dan ya teman-teman dosen semua. Iya. Saya nggak tahu ini kok tiba-tiba diminta Mbak Dia untuk kawan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sejauh yang saya tahu nanti saya sampaikan. Apakah pikiran saya itu nanti cocok digunakan atau tidak, terserah lah. Itu Mbak Dia ya. Siap, Prof. Brainstorming aja. Siap, Prof. Pertama Mbak Dia dan kawan-kawan semua, saya sekarang posisinya kan guru besar Fakultas Psikologi, bidang saya bidang psikologi Islam. Jadi guru besar saya bidang psikologi Islam di UIN Jakarta. Saya pernah menjadi dekan 2 periode dan alhamdulillah ketika jadi dekan itu prodi ya, psikologi S1 itu terakreditasi A. Satu-satunya di Kementerian Agama yang terakreditasi A itu hanya UIN Jakarta gitu kan. Ketika saya jadi dekan itu. Jadi itu suatu upaya yang luar biasa dan alhamdulillah diakui kira-kira gitulah. Kita punya keunikan tersendiri, yang keunikan itu sudah sekarang itu sudah berani lah tampil di nasional itu, tampil tuh. Saya juga menjadi ketua Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Islam di HIMSI. Ya, saya diminta jadi ketua apa istilahnya ya, eksekutifnya itu saya nggak bersedia karena sering banyak acara gitu kan. Saya ke ketua Dewan Pakar aja gitu. Saya juga di perguruan tinggi keagamaan Islam itu juga punya fakultas, punya prodi psikologi dan psikologi Islam. Ada 2 ya. Di situ ada konsorsium namanya Konsorsium Penyelenggaraan Psikologi Islam PTKI. Nah, saya juga jadi ketua Dewan Pakar di situ. Dan di HIMSI saya menjadi penasihat HIMSI wilayah Banten. Mungkin dari hasil apa yang sudah saya lakukan ini nanti yang buat saya share teman-teman ini ya. Selain itu saya juga jadi asesor Ban PT. Asesor Ban PT, makanya nanti cara saya mengungkapkan itu juga mungkin ala asesor gitu ya. Siap, Prof. Saya nanti ketika psikologi Insantika ini hadir gitu, itu nggak ada masalah di kemudian hari itu. Tapi sebelumnya saya ini lihat di Pangkalan Dikti nih Mbak Dia. Iya. 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 Kelihatan enggak ini?
Kelihatan, Prof? Tadi kok jadi anu. Ini kan ketika psikologi saya anu ini tanggal berdirinya sudah ada, SK penyelenggaraan sudah ada ya. Tetapi dosennya belum ada ini. Oh ya, siap. Dosennya belum ada. Ya, siap, siap. Makanya kemarin salah satu pertanyaan saya mendasar tentang apa psikologi ini adalah dosennya. Ya. Sampai saya tadi kan tanya, Ya, ya. dosennya apa gitu kan. Kemudian tadi psikologi ini ingin memperpadukan 3 hal itu ya, psikologi sendiri, digital, satunya adalah neuroscience gitu kan. Iya, ya, Prof. Nanti ketemunya di mana? Dan kalau diberikan ke dosen ini ketemunya di mana gitu kan? Apakah sudah siap dengan itu? Tapi sebelum itu, Mbak Dia dan kawan-kawan, saya ingin menyampaikan ini dulu ya. Ya. Begitu saya mendengarkan bahwa psikologi di Insan Cita ini ada keunikannya adalah digital psikologi, oke itu ya. Terus neuroscience itu saya kira oke. Cuma itu jadi pertanyaannya apa itu sudah disusun dalam kerangka yang kuat gitu ya. Karena itu paling tidak dalam kerangka KKNI kualifikasi KKNI itu apa? Kualifikasi Kompetensi nasional ya Indonesia gitu. Itu dipersyaratkan 2 hal ini. Ada scientific vision dengan market signal ini. Scientific vision itu kira-kira gini, kalau kita jualan, apa sih yang kita jual? Oh, ternyata yang kita jual adalah psikologi. Pertanyaan, kan sudah banyak psikologi yang sudah berdiri. Ya. Lalu apa keunikannya? Oh, di sini keunikannya adalah digital. Apalagi neuroscience gitu kan. Nah, kira-kira itu sudah dikonstruk dalam satu keilmuan yang utuh apa tidak? Ya, secara scientific vision-nya itu kira-kira dari hasil riset, dari hasil kebutuhan nanti, itu kalau itu dikemas, kira-kira dagangan kita itu laku enggak? Kira-kira gitu. Bagaimana dengan kompetitor kita gitu kan? Waktu itu termasuk di UIN juga itu Mbak Dia ya. Apa sih keunikan UIN itu? Oh, ada 2. Ada 2 apa itu? Pertama, psikologi Islam. Karena UIN itu di bawah psikologi itu di bawah UIN, ada Islamnya kan, maka psikologi Islam. Kenapa psikologi Islam? Nah, itu penting pertanyaan ya. Karena di situ ada dulu berdirinya adalah ada namanya Prof. Zakia Derajat. Terus ada saya juga guru besar bidang psikologi Islam. Nah, ini Mbak Dia. Ini salah satu, ini nanti saya makanya ini saling terkait. Tahun 2022 alhamdulillah saya itu saintis bidang sosial. Itu karya-karyanya yang banyak disitasi 2022 itu saya peringkat 24. Tapi sekarang ini Mbak Dia melorot saya 41. Itu bukan hanya psikologi, tapi juga antropologi, sosiologi dan sebagainya. Jadi nama saya masih bertengger di situ. Mungkin di bidang psikologi baru ada 5 orang kira-kira, 5 atau 6 orang itu di 100 besar bidang sosial ini. Kira-kira gitu. Makanya kemudian salah satu keunikan kita adalah psikologi Islam. Karena punya 2 orang itu, nama besar itu, kira-kira gitu. Yang kedua, kita punya ya mantan dekan saya juga, itu Pak Yahya Umar, ahli psikometri kan. Nah itu juga luar biasa itu ya, ahli psikometri. Bahkan ya kita pakai wajib 8 hari ini Bu Zakia nomor 2 ini. Malah ini Pak Saifuddin Azwar nomor 3 ini. Ini yang paling banyak disitasi ya, kira-kira gitu. Nah ini saya nomor 41 terpelanting ini. Ini kalau diketik itu. Yang kedua tadi bidang psikometri itu. Nah dari 2 itu ternyata bisa menjadikan daya saing kita. Nah sudah enggak kira-kira gini ya? Psikologi di Insan Cita itu sudah membuat scientific vision gitu. Jangan hanya sekedar diucapkan, tapi itu ditulis dalam rumusan yang jelas sehingga output-nya nanti jelas, outcome-nya jelas. Karena sekarang itu berbasis outcome. Tidak sekedar hanya proses tapi berbasis outcome. Apalagi nanti dikaitkan dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan yang CPL psikologi ya pada level KKNI yang 6 karena ini S1 itu apa kompatibel apa tidak? Sebab semuanya kalau tidak kompatibel nanti ada jadi masalah.
Kalau market signal saya yakin dengan dua istilah tadi itu keren itu ya. Digital, neuroscience itu keren. Cuma ya, tadi tuh kira-kira dagang kita itu harus dirumuskan dengan bagus. Plus nanti ada hal-hal yang lain yang nanti kita bicarakan itu, baik tentang kurikulum dan dosennya gitu. Ya. Ini pertama. Kemudian yang berikutnya, ternyata scientific vision itu nanti akan dikaitkan dengan visi misi, tujuan dan sasaran. Universitas Insan Cita Indonesia ya. Ini keliru nulis saya itu. UIC gitu ya. Ya. Tuh, termasuk integrasi ilmu. Integrasi ilmu kan ada keindonesiaan, keislaman itu kan. Dan juga integrasi sistem. Wah, ini luar biasa ini karena digital itu kan. Termasuk juga orientasi. Apakah orientasinya sekarang sudah, tapi ini masih baru ya. Dulu tuh kan orientasinya kan teaching. Kalau dosen yang baik adalah dosen yang mengajar dengan baik. Sekarang sudah mulai riset. Pertanyaannya, ya berapa riset-riset yang sudah dikemukakan di sini, yang itu kemudian memberikan ciri khas daripada program studi yang kita miliki. Berapa dana yang dikeluarkan untuk riset, dan apakah keterlibatan mahasiswa dalam riset yang bukan sekedar kuliah di bangku kuliah ya, itu kayak apa. Nah, sekarang malah mulai ditinggalkan riset itu, ada enterprising itu. Kalau bisa ya apa yang kita berikan itu kita punya dagangan. Kayak di psikologi UIN Jakarta, Mbak, itu punya namanya pusat layanan psikologi. Pernah dalam 1 tahun kita tuh melakukan asesmen, itu sirkulasi uang itu sampai 12,5 miliar ketika saya jadi dekan itu. Terus kita dapat untung 2,5 miliar. Padahal saya sebagai dekan itu DIPA, dana yang saya kelola sebagai dekan itu nggak sampai itu, hanya 2 miliar berapa gitu. Malah keuntungan kita 1 tahun itu 2,5 miliar. Itu pun dengan dosen ya dalam 1 tahun itu bisa kemana-mana kan, milih kemana se-Indonesia ini kan, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Gagasan kita itu tidak hanya berhenti pada tulisan apa, tapi sudah mendapatkan sesuatu gitu ya, kira-kira gitu. Apalagi sekarang ada corporate university itu, ya perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah nggak mau lagi menerima lulusan kita, karena apa? Lulusan kita itu nggak kompatibel dengan yang dibutuhkan. Akhirnya apa? Dia bikin perusahaan sendiri gitu kan, dan membuat universitas sendiri gitu. Ini dari scientific vision-nya itu. Sementara dari market signalnya itu adalah ya kita bagaimana bisa mengantisipasi ya dampak daripada era bonus demografis. Ternyata penduduk kita itu lebih banyak usia produktif daripada yang tidak. Makanya kompetisi dalam bekerja itu sangat tinggi sekali. Dan psikologi itu ternyata termasuk di mana-mana itu terbanyak pemilihnya itu. Berarti sekian tahun tuh sekian lulusan psikologi itu. Kalau kita ya semuanya pada bidang yang sama, tidak ada keunikan, maka ya dalam era bonus demografi ini lulusan kita tidak akan terserap dalam tenaga kerja itu kan. Belum lagi generasi Z. Saya kira ini cocok ya dengan digital itu. Kapan itu saya diminta MUI untuk menjadi konsultan pembuatan buku akhlak. Saya bilang, buku akhlak untuk siapa? Untuk generasi Z. Saya bilang, lah ngapain generasi Z itu kasih buku saku itu? Nggak akan dibaca. Terus bikin aja TikTok kan, TikTok akhlak gitu kan. Itu juga lebih keren gitu kan. Akan dibaca gitu. Lalu revolusi industri 4 atau revolusi industri 5. Lalu pasca COVID ini. Terus era MBKM. Ini juga jadi perhatian. Dan nanti ketika kita masuk akreditasi ya, Mbak Dia itu, landasan SWOT ini juga menjadi penting. Landasan SWOT itu dalam APS, akreditasi program studi, itu ada eksternal makro, ada eksternal mikro itu. Ya, ini juga harus dideskripsikan dengan baik, termasuk juga landasan penyusunan kurikulum ya, mulai dari filosofinya, sosiologisnya, historis, dan hukum itu. Saya kira ini harus diperhatikan bersama secara normatif itu. Nah, oke, kita sudah mulai masuk agak teknis nih. Jadi scientific vision nanti ya tentunya dilandasi dengan filosofi keilmuan untuk 3 kegiatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya lihat ya epistemologi keilmuan yang dibangun di
Insan Cita ini adalah integrasi budaya digital, keislaman dan keindonesiaan. Ini harus dipegang betul ini kata-kata ini. Cuma saya Mbak Dia belum apa namanya melihat visi misi prodi Oh ya, siap. yang dikirim Mbak Dia itu belum ada visi misi prodi itu. Baru ada visi misi universitas itu kan. Nah, kemudian nanti produknya kira-kira itu dua itu ya, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, memiliki karakter kreatif, inovatif, pencipta, pengabdi, dan bernafaskan Islam itu. Nah, inilah nanti yang akan diturunkan dalam CPL. CPL, khususnya CPL dalam konteks psikologi, lalu CPL nanti jadi CPMK dan sebagainya. Jadi bukan karena dosennya, bukan karena apa, ini dulu yang kita pegangi. Ya, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman semua, ini juga scientific vision itu juga bila perlu ya ada penelitian, ya penelitian. Sebab kalau sayangnya ini kan masih baru ya, termasuk market signal ini dikombinasikan dengan hasil tracer study itu. Kan kita belum punya alumni itu kan. Paling-paling tracer study-nya adalah apa sih kebutuhan orang sekarang ini gitu ya. Oke, saya tidak ingin bicara mengenai integrasi lebih lanjut, tapi ini jadi penting. Ya Pak, ini ya. Kalau integrasi itu, maksud saya, visi misi tersebut diintegrasikan dengan psikologi. Psikologi itu yang perlu diingat adalah di situ ada AP2TPI, Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi, apa ya? Lupa saya. Ini adalah anggotanya adalah ya semua perguruan tinggi yang punya prodi psikologi, yang ikut biasanya ada acara tiap tahunan itu dekan, wakil dekan, kaprodi biasanya ikut ya. Ya, kalau masih baru jadi anggota muda nanti. Lalu ada HIMSI, ini jadi penting juga. HIMSI dan cabang-cabangnya. Kemudian kita juga harus memberikan keunikan kurikulum universitas dan prodi ini. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau kita tidak ikut AP2TPI nanti kesemprit itu. Semprit. Akan jadi masalah, kena penalti lah nanti itu. Terus kalau kita tidak masuk HIMSI, kasihan nanti lulusan kita tidak akan bisa mengakses ke profesi, akhirnya juga tidak bisa menjadi psikolog gitu kan. Dan keunikan ini kalau tidak punya keunikan, ya kita akan kalah dengan, sorry ya, bagaimanapun UI, UNPAD, Undip, UGM, UNER itu kan sudah sepuh-sepuh itu kan, senior. Nah kita masih baru ini kalau nggak punya keunikan ya nggak akan dilirik orang itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah, saya nggak ingin cerita tentang integrasi macam-macam. Saya ingin sebetulnya panjang. Nah, saya ingin masuk ke sini, ya integrasi itu. Indikasinya adalah integrasi ya. Kalau integrasi itu sebagai penciri dari seluruh proses pembelajaran dari program A sampai Z, ya harus terlibat semua, termasuk sivitas akademinya. Termasuk juga desain pembelajaran mulai CPL prodi sampai mata kuliah, metode, media, sarana, lingkungan harus mencerminkan konsep integrasi itu. Inilah yang kemudian nanti harus kita rumuskan itu. Integrasi tadi itu sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan. Oke, ini visi misi. Visinya unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbasis budaya digital, nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Nah, ini nanti kalau masuk dalam psikologi, mungkin ditambah aja unggul dalam pengembangan ilmu psikologi dan teknologi dengan berbasis budaya digital, nilai keislaman dan keindonesiaan. Kemudian visi misinya nanti silakan aja disesuaikan itu. Saya masuk ke sini, Mbak. Sebetulnya saya nggak paham ya, belum paham betul ya desainnya kayak apa gitu. Tapi saya ingin gini dulu. Neuroscience itu selama ini kalau masuk di dalam psikologi mungkin hanya satu mata kuliah ya, satu mata kuliah. Dan belum ada di HIMSI itu bidang neuroscience belum ada. Belum ada pakar tentang psikoneuroscience. Karena neuroscience itu biasanya rumahnya itu bukan di psikologi. Lebih banyak rumahnya itu di kedokteran. Nah, jadi
Ya, bisa jadi objek formalnya sama, objek materialnya ilmu itu sama. Sama-sama bicara mengenai neuro ya, baik kedokteran maupun psikologi. Tetapi objek formalnya itu yang membedakan. Kita ini kan orang psikologi itu kan ilmu tentang perilaku. Salah satu perilaku itu kan difaktori oleh neuro itu kan. Walaupun ada faktor-faktor yang lain. Kalau madhab neuroscience ya neuro yang jadi segala-galanya. Kalau ada madhab, mungkin ini jadi pengembangan madhab kognitif ya. Ada madhab behavioral, madhab psikoanalisis, dan seterusnya itu. Macam-macam itu. Nah, pertanyaannya, apakah kira-kira kalau ini jadi keunikan ya, kekuatan kita di mana, dan kira-kira di komunitas psikologi itu mungkin enggak? Misalnya gini, kalau saya umpamakan gini ya, makanya saya belum paham sebetulnya. Iya. Saya ingin mendapatkan penjelasan secara utuh gitu tentang ini. Saya kasih gini contoh, misalnya ada orang ada gangguan neuro gitu ya. Makanya dulu psikologi itu kan penyakit itu kan hanya dua setahu saya itu. Kategorinya dulu tuh. Psikosis sama neurosis kan dulu itu. Kalau psikosis itu berat, ya kalau neurosis itu belum berat itu. Lalu kemudian muncullah DSM itu kan, atau PPDGJ kita itu. Wah, semakin banyak jenis-jenis penyakit itu. Kira-kira gitu. Nah, kalau neuro itu kalau bagian daripada kedokteran, maka terkait dengan objek formal dan kompetensi yang dihasilkan, itu seorang dokter boleh menggunakan medik, obat. Tetapi psikologi, siapapun, sehebat apapun tidak boleh. Karena objek formal psikologi adalah perilaku, kemudian kompetensi yang diberikan oleh para psikolog itu tidak sampai pada taraf bisa memberikan terapi melalui obat. Nah, makanya kalau neuroscience itu menjadi bagian dari madhab ini, bahkan jadi ikon ya, itu nanti sisi mana psikologi itu yang bisa kesentuh gitu ya. Gimana caranya membedakan dia neuro berbasis psikologi dengan neuro berbasis kedokteran. Itu yang penting itu. Kalau artificial intelligence juga demikian ya. Gambaran saya ya sekarang kan banyak kan ada elektroencephalograph itu. Kalau orang ingin ngetes bagaimana reaksi gelombang otaknya gitu kan, itu pakai gelombang itu kan. Itu. Nah, apakah sekarang ini sudah diperbolehkan ya kira-kira ya anak-anak lulusan S1 itu sudah sampai menggunakan itu. Tapi kadang-kadang saya lucu ya, kalau ke mall gitu, kadang-kadang tanggal lahirnya hari apa, tanggal itu, terus kemudian namanya siapa, tiba-tiba muncul kepribadian Anda adalah gini. Bayarnya berapa? 200 lagi, gitu kan. Saya bukan itunya yang saya, tapi orang ini cerdas juga ya. Dengan gini aja gitu. Nah, apakah lulusan nanti psikologi seperti itu ya? Kalau ada konsultasi dan konsultasinya itu kayak sekarang model halodoc gitu ya. Konselingnya kayak gitu kan. Nah, nanti tinggal ngisi-ngisi aja tiba-tiba muncul set gitu kan. Karena kita sudah berbasis digital itu. Kira-kira seperti itu. Atau model yang lain gitu kan. Jadi ini yang perlu ditegaskan betul, begitu psikologi itu dikaitkan dengan digital atau artificial intelligence, kira-kira nanti produk daripada lulusan kita itu seperti apa? Dan kompatibel enggak dengan profil lulusan pada level KKNI 6, S1 psikologi itu kompatibel enggak? Sisi yang itu menunjukkan psikologi. Karena kita punya namanya AP2TPI. Sebab kalau kita tidak mematuhi AP2TPI, nanti akan jadi masalah lulusan kita. Demikian juga kalau neuroscience itu menjadi bagian dari psikologi, jadi keunikan, iya, nggak ada masalah, malah bagus. Cuma kita harus bisa memastikan wilayah dari lulusan kita nanti di mana, yang tidak overlap sama kedokteran. Saya punya teman itu ya, yang ahli neuroscience juga, si siapa itu, Taufik Pasya itu kan. Iya. Sering ketemu dengan saya, sering diskusi sama saya gitu kan. Sering kalau acara-acara itu sering berdua dengan saya gitu. Nah, ini baru dari sisi kerangka apa lulusannya nanti kayak apa. Kalau kurikulumnya mungkin juga bisa disesuaikan ya. Tapi ingat ketika mereka nanti lulus, produknya ini seperti apa? Cocok nggak, kompatibel nggak dengan profil lulusan
CPL yang sudah ditetapkan di AP2TP itu. Mungkin ini kali nanti bisa dilihat yang ini. Yang saya download dari Ya, kan sudah pernah lihat Mbak ya, yang yang dari HIMSI dari apa AP2TPI yang ini coba saya kemarin download tapi belum secara detail, Prof. Yang ini, yang ini. Ini jangan sampai dilupakan ini, karena ini adalah amanah ini ya. Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ya, Psikologi Indonesia tahun 2015 ini kan. ya, ya. Nah ini, oke, sampai kemudian ini level-levelnya ya, level 6 itu. Ini yang pertama, yang kedua, terusnya itu. Ya, Nah ini adalah CPL ya, kira-kira gitu ya. ya. CPL mulai dari sikap dan nilai, tuh, seterusnya. Nggak usah. Kemudian sampai pada ada mata kuliah inti ya, mata kuliah inti kali inilah. Ya, ya. Ini yang terkait dengan kedokteran itu psikologi. Dulu kan ada psikologi faal ya. Ya, ya. Psikologi faal. Psikologi faal atau fisiologis itu. Itu bahkan di sini neuroscience tidak masuk. Beberapa saya searching itu memang ada prodi psikologi yang menjadikan salah satu mata kuliah yang itu ya neuropsikologi. Nah, cuma yang itu yang tadi lulusan. Kalau misalnya gini, bisa enggak ya lulusan kita itu tidak sesuai dengan itu, tetapi kita bisa meyakinkan. Yang penting itu bisa enggak meyakinkan gitu. Bisa juga kita itu nanti cocok untuk market, ya lulusan kita tuh market itu cocok, tetapi kita harus ingat bahwa lulusan kita nanti ke S2. S2 itu harus mematuhi S1-nya terus mematuhi. Kalau tidak, kita tidak akan diterima di S2. Contohnya adalah di Kementerian Agama itu ada prodi psikologi Islam. Sampai sekarang tidak diakui. Tidak boleh S2-nya ke profesi psikologi. Nggak boleh. Karena dianggap, walaupun kurikulumnya persis sama, yang wajib-wajib tadi itu persis sama, bahkan ditambah. Ya, bahkan ditambah itu. Bentar Mbak, saya dulu. Ini ada anak saya kali ini. Oke, jadi itu nanti itu yang perlu diperhatikan supaya nanti lulusan kita itu ada jaminan untuk bisa apa namanya melanjutkan S2 itu. Belum lagi tadi karena saya melihat di Pangkalan Dikti itu dosen. Integrasi itu adalah kita bisa melihat dosen dari sisi latar belakang pendidikan, kompetensi, riset dan karya-karyanya. Ya. Bahkan ada kata-kata guru adalah visi dan misi itu. Guru adalah jaminan anak didiknya, guru adalah kurikulum, metode dan media itu, bahkan guru adalah segala-galanya dalam pendidikan. Ya udahlah, amburadul apapun. Kalau ada nama orang dipasang, ya kira-kira gitu kan. Apa pentingnya? Bentar Mbak ya, ada anak saya. Ya. Oke, nah makanya saya lihat di Pangkalan Dikti ini belum ada. Tadi perkenalan Mbak Dia psikologi pendidikan, Mbak Ayu psikologi klinis, Mas Adin psikologi pendidikan, Mbak Dini pendidikan. Neuroscience-nya nggak ada itu. Ya Prof, izin. Ada satu, cuman memang baru masuk Prof. Ada Dr. Amir Zuhdi sama satu lagi Dr. Faisal. Ya. Dua-duanya itu punya ijazah psikologi S2? Oh, tidak, Prof. Nah, minimal 5 orang S2 harus psikologi. Minimal. Itu ketentuan dari Ban PT. 5 orang S2-nya ya, S2-nya yang penting. Atau S3-nya juga boleh, S3 saja atau S2 saja gitu ya. Itu yang lulusan psikologi. 5 orang. Selebihnya boleh yang lain. Nah, itu.
Terus pertanyaan saya juga, 5 orang ini sudah betul-betul terdaftar sebagai dosen sini apa tidak? Di UICI gitu ya, Prof ya? Iya, Oke. Dia sudah memang sudah didaftarkan dalam proses di sini. Saya sudah punya NIDN, Prof. Saya dulu di UNES, Prof. Nah, berarti nggak bisa jadi dosen di sini kecuali pindah. Ya, saya sudah menyampaikan proses, ya? Pindah home base. Oke. Ya. Ya. Termasuk Prof Taruna misalnya, itu gimana posisinya? Iya, belum. Ya, belum ya. Karena Ya. gini, nanti akan gini, misalnya ya sudah terlanjur, neuroscientist sudah menjadi bagian, tapi tidak ada dosen tetapnya di situ, nanti akan dipertanyakan itu, sustainable-nya kayak apa? Ya kalau beliau itu bisa konsisten, kalau tidak terus kemudian tetap di perguruan tingginya sendiri kayak apa? Beda antara kalau yang bersangkutan sebagai rektor, misalnya gitu ya, dari rektor manapun terus diambil untuk ya apa? Wisi kan nggak ada masalah kan. Tapi kalau ini kan mengajarnya sebagai dosen tetap. Nah, itu juga harus dipertimbangkan itu semua. Karena ini latar belakang pendidikan dosen yang terintegrasi itu harus jelas itu. Yang jelas kan psikologi jadi core ilmuannya kan. Lalu yang menjadi istilahnya bumbu-bumbunya dan keunikannya tadi kan digitalnya atau artificial intelligence tadi dan neuroscience-nya itu kan. Ya, sorry Mbak ya, kayak saya ini sudah profesor, doktor, kuliah lagi Mbak S2 Mbak saya, ambil MSc psikologi. Karena apa? Di komunitas AP2TP itu saya bukan orang psikologi. Walaupun profesor bidang psikologi Islam. Dan yang tanda tangan itu Menteri, Mendikbud. Tapi dianggap saya itu bukan orang komunitas psikologi. Itu. Akhirnya apa? Setelah profesor saya kuliah lagi ngambil MSI. Nah, setelah ngambil MSI, bidang psikologi industri organisasi, udah jadi nggak masalah lagi. Nah, maksud saya itu gitu, ini perguruan tinggi masih baru, prodi masih baru, khawatir mulai dari awal sudah dipermasalahkan dalam hal itu. Makanya saran saya adalah minimal 5 orang. Minimal 5 orang itu psikologi, selebihnya nggak apa-apa. Dan kalau kemudian ini menjadi ciri khas adalah salah satunya neuroscience, itu harus kuat orangnya. Dan harus sebisa mungkin jadi dosen tetap. Walaupun bukan yang, menurut saya ya, kalau tidak punya ijazah psikologi, jangan yang 5 orang itu. Berarti dosennya ya entah 6, entah 7 gitu. Kira-kira gitu. Itu baru apa namanya, bagus. Istilah dalam PT itu, standar minimalnya sudah terpenuhi kan. Dan sebagainya itu. Sampai saya tuh untuk meyakinkan pada Mbak ya, saya sampai punya teori ini, Big Five Islamic Personality ini. Oke, kalau yang lain punya namanya Big Five Personality, saya juga punya Big Five Personality, Islamic Personality. Sampai ada berapa, ada Prof. Asmadi dari mana itu, dari UG. Psikologi Islam itu nggak ada. Begitu saya jelaskan, terus dia nyamperin saya. Saya sepakat Prof. Mujib kalau psikologi Islam itu ada. Itu setelah saya jelaskan. Prof. Sawitri almarhumah baru meninggal kan? Ya. Itu sulit menerima pendapat orang lain. Setelah berdua dengan saya di UNJ, sama-sama jadi pemateri, setelah acara selesai itu, beliau bilang gini, Prof, bisa enggak nanti ngisi di YARSI gitu? Saya kok tertarik dengan tadi itu. Beliau apresiasi sekali. Karena apa? Saya menggunakan, ya betul-betul psikologi ala psikologi. Ilmu pengukuran, ya tentang perilaku, yang terukur dengan keilmuan psikologi yang dikembangkan, itu. Karena kayak psikometri, statistik itu kan tool aja kan. Tool aja. Nah, digital itu tool atau itu substansi psikologis, saya kok bayangin gitu Mbak ya. Digital itu nanti kalau ada konseling bisa pakai digital gitu kan. Tidak harus ya kayak sekarang mulai Halodoc gitu kan misalnya kan. Kayak bayangan saya gitu. Nah, neuroscience itu kayak apa nanti produknya? Produknya itu kayak apa sebagai satu profesi di psikologi, itu harus jelas. Wah, itu kalau jelas dan itu saya kira punya market tersendiri nanti itu. Itu saya sebetulnya ini contoh-contohnya itu saya integrasi Islam ini ya. Saya integrasi Islam, tapi nanti aja lah itu. Kalau saya justru ingin penjelasan dulu kok. Misalnya dari Prof. Taruna atau apa gitu.
yang itu nanti bisa masuk ke psikologi itu ya, ke psikologi. Sebab jangan sampai tidak masuk ke psikologi. Kalau tidak masuk psikologi malah jadi masalah kan nanti kan. Pak, ini saya anu sedikit. Sudah baca sedikit-sedikit saya walaupun belum total gitu kan. Nah ini Mbak ya. Iya, Prof. Ini nanti dilengkapi visi misi Mbak ya. Oke, Tuh. siap, Prof. Terus coba nanti tadi dilihat dari apa namanya, dari AP2TP itu tentang profil lulusan kan? Iya. Lulusan. Di sini sudah ada ya. Jadi nanti kalau dia ke S2 bisa jadi psikolog, gitu kan? Iya. Tapi di satunya tadi kok langsung psikolog gitu di file satunya. Ada keterangannya, Prof. Jika lanjut ke magister. Ya, tapi yang satu enggak langsung Oh psikolog. gitu. Iya ya, Prof. Baik. Ada 2 file kan yang diberikan ke saya. Mana ya kemarin? Satu, Prof. Satu ya? Satu. Mungkin di halaman yang ini ada yang belum direvisi ya, Ya. Prof. Terlewatkan mungkin, Prof. Ada yang belum saya revisi. Kemarin Prof. gitu jika diteruskan ke S2 kan. Ya, jika diteruskan. Pertanyaannya di situ ada S2 enggak? Kan belum ada kan? Oke, siap. Nah, itu jadi level KKN itu sudah jangan Mbak, jangan gantung. Ya sesuai dengan itu, sesuai dengan levelnya kira-kira gitulah. Mungkin jadi asisten psikolog itu mungkin bisa. Siap. Ya, jadi apa tester gitu ya. Atau apa gitulah. Yang itu. Nah, ini jadi kurikulumnya nanti apa? Nah, ini applied itu Mbak, applied ini. Kalau dalam versi apa namanya? Ban PT itu ada yang namanya mata kuliah apa istilahnya ya? Keterampilan. Nah, ini minimal 25%, Mbak. Tapi menurut saya tidak harus dipisahkan seperti ini. Ini kan seolah-olah yang lain itu tidak applied. Iya, betul. Nah, anggap aja applied itu adalah untuk mencapai keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dalam KKN ini kan itu kan, ada knowledge, kemudian ada value, keterampilan umum, keterampilan khusus gitu kan. Nah, kalau saya ini di Ban PT minimal 25%. Ya. Tidak berarti yang atas itu tidak ada plate-nya, tidak. Nah, gitu. Nanti itu dilihat itu. Nah, lalu kemudian dipetakan itu ya. Ini yang saya merah-merahin ini yang terkait dengan ya neuroscience ini kan. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8 9 itu. 9, Mbak. Nah, dosennya harus hati-hati ya. Ada enggak itu kan? Dan tadi termasuk produknya nanti itu apa sih dalam psikologi itu? Karena neuroscience itu bagian dari faktor yang mempengaruhi perilaku kan. Nah, terus intervensinya kayak apa? Lalu hindari Mbak mata kuliah yang bersifat apa ya? Seperti psikolog gitu kan. Kayak gini tuh nggak boleh Mbak ini, Mbak. Ini sudah levelan ini, KKNI 7 atau 8. Ya itu dulu kan ada mata kuliah psikoterapi ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Paling-paling ini psikopatologi, jangan apa? Mental health itu kan. Nah, gini. Ini juga ada yang overlap dengan apa kemarin itu saya lihat sekilas. Tapi intinya gini, saya belum review ini ya. Karena saya ingin peta visi misinya psikologi itu kayak apa. Ini yang belum terpetakan. Setelah itu terus CPL-nya kayak apa. Lalu produk apa istilahnya itu? Produk lulusannya itu apa? Misalnya tadi. Jadi itu dari situlah kemudian di mapping. Untuk ke sini nanti diberi mata kuliah ini, untuk ke sini dikasih mata kuliah ini gitu. Mungkin itu baru paham sehingga nanti capaian itu akan tercapai dengan mata kuliah ini.
Lalu dosen yang bisa mengampu di sini, dosen tetapnya tadi adalah ini gitu. Prof, Untuk lebih yang detailnya tadi nanti, mohon izin Prof, tadi yang Hmm. maksudnya itu apakah mata kuliah prasyarat Prof yang dijelaskan poin keempat? Jadi untuk mata kuliah ini harus mencapai mata kuliah sebelumnya begitu maksudnya Prof? bukan ya. Oh, Urut-urutannya kan ada visi misi prodi oh dulu. nggih, ya. Ya, visi misi, oke. Terus Setelah capai itu kan ada CPL ya itu ya. CPA. CPL secara umum itu. Ya. Bahkan juga ada profil lulusan kan. Mungkin Iya. profil lulusan dulu kali ya. Profil lulusan, Lulusan. CPL itu Iya. kan. Profil lulusan 1 itu bisa diperoleh CPL yang 1, 2, 3 misalnya gitu. Oke. Ya, profil lulusan 2 dapat dicapai melalui CPL 3, 5, 4 misalnya gitu ya. Iya, iya. Gitu. Nah, setelah itu terus CPL itu nanti akan disebar ke ada bahan ajar misalnya ya. Bahan ajar kemudian ditentukan mata kuliah. Nah, itu mata kuliahnya itu menyebar untuk mencapai CPL dan profil lulusan tadi seperti apa. Sehingga tadi itu ada semua itu ya. Terus terakhir pemetaan dosen. Kira-kira dosennya cukup nggak untuk itu? Artinya di sini aja sudah ada psikologi pendidikan ada 3 ini, Mbak. Kalau dari segi gini kok kebanyakan ini. Kebanyakan itu kan. Iya. Ya gitu. Sementara dosen neurosainsnya Pak Dia sendiri juga belum pindah kan dalam proses kan. Iya. Itu juga harus ada kepastian dulu. Karena nanti kalau kekurangan itu kasihan nanti tidak ada istilah gini Mbak sekarang itu. Batas minimal kelayakan untuk akreditasi. Kemarin saya ada 3 prodi psikologi yang saya asesmen kan. 2 oke, 1 nggak layak. Karena apa? Ada masalah 3 hal ya. Dosen. Nah, saya khawatir nanti dosennya itu semuanya bagus. Dosennya kok kurang dari 5 itu sesuai dengan persyaratan. Langsung gagal. Dan tidak layak untuk di asesmen. Kira-kira gitu. Jadi ada dosen, yang satunya itu LPM itu penjaminan mutu, satunya lagi ya quality assurance itu, satunya lagi tentang kalau tidak salah itu masukan-masukan dari stakeholder itu, dari kalau tidak salah ada 3 itu, yang wajib itu harus nilainya minimal berapa gitu ya, dosen itu wajib segini gitu. Makanya kemarin itu yang saya wanti-wanti itu. Kalau ini sudah oke, nah baru kemudian persyaratan yang lain itu untuk meningkatkan akreditasi baik sekali maupun unggul gitu kan. Jadi nanti ini saya belum bisa memberi masukan, terus terang saya masih awam gitu kan, karena ini masih baru. Dalam psikologi itu jarang ini setahu saya ya, jarang ini didiskusikan jarang. Sebagai loh Mbak, bukan sebagai ilmuwan ya, sebagai penyelenggara. Penyelenggara psikologi ya yang berbasis neuroscience itu jarang. Karena dan CPL-CPL-nya pun nggak banyak gitu yang muncul gitu loh. Begini baru plus digital dan itu bisa jadi peluangnya bagus sekali, bisa jadi. Cuma yang perlu dipresentasikan adalah ya tadi itu mulai awal sampai akhir itu runtut, semua oke, saya kira itu akan jadi bagus itu. Saya kira itu Mbak sementara. Prof, izin bertanya Prof. Ya, terima kasih sekali Prof untuk rencana tindak lanjutnya ini ya Prof. Tadi yang pertama saya catatkan visi misi nih Prof. Untuk visi misi prodi psikologi sendiri Prof, apakah ada panduan atau standar minimal yang ada panduannya dari AP2 TPI Prof? Enggak, tapi itu biasanya di PT. Oke. PT. Bikin aja Mbak. Nanti bisa saya review nanti. Siap-siap. Baik. Ya, visi misi itu harus banyak itu kriteria sesuai dengan tinggi, terukur, targetnya jelas apa gitu. Itu di kriteria ban PT itu biasanya. Baik Prof. Terus kemudian yang kedua kan profil lulusan tadi jadi Prof, yang kemudian profil lulusan itu yang sudah ditetapkan AP2TP itu adalah lulusan minimal. Lulusan minimal ya. Itu sudah
dan itu harus terwadahi. Syukur-syukur misalnya ya, contoh ya, menjadi konselor gitu ya, profil lulusan konselor. Konselor yang agak khas dengan kehadiran neuroscience plus digital itu seperti apa? Dideskripsikan itu, Mbak. Oke. Wah, itu kalau bisa keren itu, Mbak. Iya, iya, iya. Lalu untuk mencapai profil lulusan konselor apa tadi itu digital plus kayak Halodoc itu kan luar biasa itu. Iya. Tiba shot itu, terus kayak Gojek gitu kan. Itu kan keren itu kan kayak gitu. Jangan-jangan psikologi nanti gitu. Soalnya ada yang bilang gini, ilmu nanti yang tidak bisa di apa istilahnya ya? Tidak bisa di mesinisasi ya, otomatisasi ya, hanya psikologi. Kalau sekarang dengan kedokteran itu orang sakit flu tinggal sting obat apa itu udah muncul semua. Tapi kalau perilaku nggak mungkin. Makanya kalau orang psikolog itu kalau ada membaca tanda tangan, terus karakternya seperti ini, berarti dukun dia bukan psikolog itu. Biasanya kan gini kan, oke silakan tanda tangan, diperhatikan kan bagaimana tanda tangannya itu 3 kali gitu. Jadi perilakunya yang dilihat, tidak semata-mata tanda tangannya gitu kan. Nah, ketika itu kan tidak bisa diganti dengan mesin. Kecuali kalau tanda tangan di depan, misalnya gini ya, di Zoom gitu ya. Oke, bisa dilihat gitu, nanti bagaimana, bahkan ada dari sisi metriknya kayak apa gitu. Wah, itu keren itu jadinya gitu. Jadi konselor berbasis digital, berbasis neuroscience itu kayak apa? Di profil lulusan itu harus jelas itu. Terus itu nanti akan diterjemahkan dalam CPL. CPL, ya itu lebih rinci lagi. Jangan lupa ketika kalau profil itu lihat di HIMSI, lihat di AP2TPI. Kalau CPL lihat di KKNI tadi itu. KKNI. Level 6. Tapi itu plus nanti. Misalnya ya pengetahuan itu ada 6 gitu. Mungkin di sini ditambah 8 gitu. Karena yang 7 itu dikaitkan dengan digital, yang 8 itu dikaitkan dengan neuroscience gitu kan. Misalnya gitu. Keterampilan umum, keterampilan khusus juga demikian nanti. Bisa ditambahkan dari itu. Tapi dikurangi nggak boleh. Ngurangi nggak boleh, nambah boleh. Lalu kemudian diteruskan berikutnya bahan ajar. Bahan ajar itu ya mirip-mirip dengan kemudian ada mata kuliah. Nah, pertanyaan bagaimana dengan mata kuliah universitas itu? Nah, juga harus hati-hati. Kadang-kadang universitas terlalu banyak sekali itu menitipkan itu. Karena sorry aja ya, dosen itu pengen ngajar di psikologi itu. Sehingga apa mata kuliah nggak sesuai itu masuk-masuk gitu. Kalau saya sih agak keras gitu-gitu tuh. Udahlah punya kaplingan sendiri kok. Bahkan ada yang lulusan pendidikan, ngajar psikologi, Prof. Saya bisa enggak pindah ke psikologi? Memang situ lulusan apa? Pendidikan. Ya nggak bisa dong. Ya udahlah di pendidikan saja, nggak usah psikologi. Nah, Prof Mujib kok bisa? Bisa, saya kan kuliah lagi. Saya profesor bidang psikologi Islam dan ada punya ijazah psikologi saya. Kalau situ mau gitu ya monggo silakan pindah ke tempat saya. Saya agak keras gitu-gitu tuh. Karena apa? Oh, sudah dapat nilai A itu jengker balik masa nanti gara-gara itu terus kita jadi rendah kan sayang gitu. Ya itu Mbak ya, itu. Nah itu kalau sudah selesai diskusi sama teman-teman, nanti kita bicara lagi. Nah, terus saya dikasih orientasi dikit. Kayak apa sih awal-awalnya kita ini? Wah, itu keren nanti, Mbak, hasilnya. Apa, Prof? Orientasi? Ya, saya nanti dikasih dikasih penjelasan. Gimana sih dulu ceritanya kok ada digital itu? Gimana sih ceritanya kok ada neuroscience itu? Itu kan di luar psikologi, kira-kira gitu kan. Oke, itu tuh masuk ke psikologi nanti dengan proses integrasi. Nah, nanti yang akan kita rumuskan di situ. Sehingga nanti kompatibel gitu. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang itu wilayah orang lain. Sehingga nanti ketika lulus jadi rebutan. Ini kan lahan saya, orang psikologi. Enggak, ini lahan saya, kedokteran. Coba aja lihat itu Diano. Nah, itu yang jadi masalah. Apalagi sekarang undang-undang itu yang disetujui kan hanya psikologi klinis kita itu. Psikologi yang lain itu dianggap bukan psikologi gitu kan, bukan bidang kesehatan gitu kan.
Oke, siap, Prof. Ya, itu. J. Baik, Prof. Jadi yang perlu kami catat, Prof, tadi visi misi, profil lulusan. Untuk visi misi bisa kami pelajari di Ban PT, Prof. Untuk menyusun itu, kemudian untuk profil lulusan dari AP2 TPI, betul, Prof? Ya, itu. Kemudian tadi kan untuk diterjemahkan ke CPL ataupun kemudian nanti diteruskan lagi secara detail di setiap materi perkuliahan, dan itu sama dengan CPMK itu ya, CPMK. pembelajaran mata kuliah itu. Siap. Itu bisa mengacunya dari KKNI, Prof. Ya, itu. Baik. Nah, supaya kita tidak lama-lama, Mbak, saya dulu tuh saya download semua visi misi psikologi yang mendapat nilai A. Kemudian saya merumuskan gimana caranya ya. Saya itu kan di Fakultas Umum, walaupun UIN. Tapi gimana ya? Akhirnya, Mbak, saya punya kata-kata umat. Saya tidak mau menggunakan Islam, Mbak, karena saya itu di Fakultas Psikologi Umum. Kalau Islam seolah-olah itu yang saya kembangkan itu psikologi Islam, prodi psikologi Islam. Padahal saya psikologi umum. Nah, gimana ya? Akhirnya saya menemukan kata-kata umat. Karena istilah umat itu kan bahasa agama itu kan. Iya. Bukan masyarakat. Walaupun masyarakat juga bahasa Arab ya. Tapi orang terkenal umat itu jauh lebih agamis gitu ya. Nah, sampai itu. Termasuk CPL dan sebagainya, Mbak. Coba semuanya nanti di-download. Prodi-prodi yang terakreditasi A. Jangan yang tidak A, Mbak. Yang unggul aja, yang unggul A. Kalau belajar itu sekalian yang pinter, jangan belajar yang tengah-tengah itu kan. Kira-kira gitu. Nah, kemudian dengan dosen-dosen yang ada ini, plus nanti kalau ada rekrutmen baru, ya disesuaikan. Ya, kalau ini sudahlah, karena ini pertama kali yang dijadikan apa istilahnya itu, ijazahnya untuk pendirian kan. Tapi berikutnya ya harus menyesuaikan itu semua lah. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih, Prof. Kalau untuk dosen ini kan berarti 5-5-nya dengan background S2 psikologi gitu ya, Prof? Ya, atau dokternya psikologi juga boleh. Meskipun S1-nya tidak psikologi tidak apa-apa, Prof? Nggak apa-apa. Karena syarat jadi dosen itu adalah S2. S2 yang penting. Dia kan psikolog kan? Saya psikolog. Dan nanti juga wajib untuk mata kuliah psikodiagnostik itu wajib diasuh oleh psikolog. Itu wajib. Selebihnya enggak, yang settingnya yang hanya psikodiagnostik aja. Termasuk kode etik psikologi itu wajib psikolog. Hanya saja untuk masuk di tadi pangkalan yang didikte itu memang home base saya harus diuji ya, Pak? Harus dirubah, Mbak. Saya itu kalau akreditasi, saya cek satu persatu nama itu. Kalau enggak, udah saya tolak. Harus dirombak dan harus pindah. Nggak bisa tidak. Kalau sekarang mungkin nggak ada masalah ya, karena sudah dapat izin, gitu kan. Tapi nanti ketika akreditasi, wah jadi masalah itu. Dan kita tidak mau, tanda kutip ya, dibohong-bohongin nggak bisa itu. Karena sudah semuanya sudah terdata di pangkalan dikti itu. Baik, ya. Kalau untuk tentang tadi ya, Prof, berkaitan dengan keilmuan neuroscience, kemudian digital atau artificial intelligence dan psikologi ini mungkin nanti pembahasannya memang harus bersama dengan Prof Taruna dan Prof Jaswar gitu, Prof. Intinya sampai sebagai pengelola psikologi itu bagaimana memasukkan dua itu ke psikologi. Saya nggak bisa ke situ, saya bukan keilmuan saya. Mungkin saya terakhir aja saya mereview. Kira-kira menurut saya ini kalau standar Ban PT, standar AP2 TPI itu masuk nggak menurut pikiran saya gitu kan. Tapi kalau saya ikut merumuskan di situ nggak mungkin. Saya bukan ahlinya itu dan saya juga nggak punya kepentingan untuk itu gitu kan. Silakan Mbak Dia dan kawan-kawan untuk merumuskan seperti itu. Ini dilihat dari sustainable-nya perguruan tinggi prodi ini dikaitkan dengan AP2 TPI, Ban PT, Mbak ya. Dan perspektif-perspektif yang lain, pengalaman saya untuk mengelola Fakultas Psikologi itu. Termasuk juga tadi, kalau bisa ya scientific vision-nya itu harus punya gitu kan.
ya entah berapa halaman gitulah. Kira-kira ya misalnya saya pernah di Melbourne itu 18 hari ya ikut kos di sana itu. Di sana psikologi itu dibawa kedokteran. Ya. Konon di lulusan kawan-kawan yang lulusan sono itu, psikolog itu lebih tinggi gajinya daripada dokter. Karena dokter itu lebih mekanismenya lebih lebih praktis gitu ya. Psikolog lebih ruwet, dinamik gitu katanya gitu. Itu di Australia itu gitu. Termasuk Pak Bandi yang cerita itu. Oh, Profesor Subandi UGM itu yang cerita. Itu di psikolog di sana itu lebih tinggi gajinya daripada dokter. Kata Pak Bandi ya. Tapi yang saya tahu bahwa di Melbourne itu psikologi itu dibawa kedokteran. Nah, berarti neuroscience kan bisa masuk di situ kan. Cuma ya tadi itu harus jelas scientific vision-nya sampai pada profil lulusan dan JPL itu. Terima kasih Prof. Kalau terakhir Prof tentang dosen Prof, kalau tadi dari yang sudah kami adakan memang psikologi pendidikannya ada 3 ya Prof. Yang 2 dari sains, 1 saya sendiri psikolog profesi. Kemudian klinisnya dari profesi 1. Nah, kalau menurut Prof Mujib sendiri untuk supaya proporsional itu baiknya bagaimana Prof? Psikologi neuroscience itu siapa? Itu juga penting. Siapa yang tanggung jawab itu? Kalau nggak ada tanggung jawab, kalau di Ban PT itu biasanya gini, prodi apa ini? Ada profesornya nggak? Itu tanya. Profesor bidang itu. Makanya termasuk salah satu yang dapat nilai A kemarin tuh. Ya, salah satu orientasi kita itu kan psikologi Islam. Ada profesornya, ada saya udah selesai. Nah itu harus ada orang yang tanggung jawab. Kira-kira secara keilmuan seperti itu. Jangan sekedar nempel-nempel tapi tidak ada yang tanggung jawab secara akademik. Terus tadi, apalagi tidak dideskripsikan dengan bagus tadi itu. Sudah tidak ada yang tanggung jawab. Plus anu lagi. Bisa enggak orang lain? Bisa, tetapi akan dikhawatirkan satu saat kalau misalnya yang bersangkutan itu jabat di mana, terus prodi itu siapa yang pegang gitu kan? Nah, itu jadi penting. Baik Prof. Ya. Terima kasih. Mohon izin, ini sebenarnya ada Prof Jaswar. Assalamualaikum Prof. Saya baru melihat. Barangkali Prof Jaswar bisa menyampaikan. Oh, beliau hanya menyimak mungkin ya. Mbak Intan? Baik. Iya, Prof Jaswar hadir ya Mbak Intan? nggak ada di kantor, di rumah. Oh iya. Gimana Mbak? Iya, kenapa Mbak Bevi? Enggak, Prof Jaswarnya hadir di sini atau masih ada meeting ya Mbak? Setahu Intan nggak ada meeting lagi Bu, hadir di sini. Ini ada beliaunya kah? Ada Bu. Assalamualaikum Prof Jaswar. Bentar ya Bu Intan. Iya. Teleponnya. Atau gini aja Mbak, apa yang saya Prof. sampaikan tadi akan dianu lagi ya. Siap, Prof. Masih awal-awal ini kan masih banyak Oke. hal yang perlu dikerjakan itu kan. Siap, Prof. Dan sampai jangan mikir mulai dari awal. Caranya apa? Tadi studi banding gitu kan. Lihat-lihat itu. Pandai-pandailah untuk mengadaptasi gitu ya. Nah, dari situ kemudian nanti kita bicara lagi gitu. Oke, baik. Mungkin gitu dulu ya. Sambil jalan lah. Insya Allah ini rekan dosen yang lain ada Bu Ayu, Bu Dini, dan Pak Adin juga ikut menyimak arahan dari Prof Mujib. Mudah-mudahan ini menjadi tadi arahan kami untuk rencana tindak lanjutnya, Prof, sesuai arahan dari Prof Mujib, supaya kami juga bisa segera nanti menyampaikan
draft atau kurikulum yang sudah kami revisi ya, Prof. Insya Allah. Ya, ya. Kami membutuhkan lagi nanti waktu untuk diskusi tentang ini. Bu Ayu, Pak Adin, atau Bu Dini ada yang mau ditanyakan barangkali? Mumpung ada Prof. Mujib, ini penjelasannya luar biasa, tadi udah langsung memberi gambaran kami harus apa yang harus diperbaiki dan dikuatkan lagi. Mungkin itu Prof. Nah, Mujib izin, Bu Ayu, mungkin berdasarkan pemaparannya Prof. Mujib tadi sudah sangat bagus dan jelas bisa jadi bahan apa ya? Bisa jadi bahan pertimbangan buat kami di prodi. Cuma memang tantangannya kami ini Prof, tadi kan seperti di bagan tadi kan memang ada ya psikologinya berapa persen, neuroscience-nya berapa persen, terus itu sistem digitalnya berapa persen. Sepertinya kan seperti itu ya Prof. Nah, jadi memang mungkin tantangannya sih Prof bagi kami untuk akhirnya nanti ke depannya ya itu membuat draft kurikulum itu terkait profilnya, lulusannya, nanti yang akhirnya diturunkan ke bahan ajarnya, Prof, seperti itu. Ya. Itu, Prof. Ya, Prof, itu yang mungkin jadi pikiran, soalnya bagaimana kami menyusun atau menggabungkan tiga apa tapi bisa dibilang ya, tiga bagian yang ingin dijadikan ke dalam satu. Ya, ini kan apa seolah-olah itu tidak terintegrasi gitu kan. Kayak model gini kan. Yang ini ya, yang ini. Terus tadi ke psikologian, ke digitalan dan ke neuroscience. Itu misalnya ya. Ya menurut saya jangan dipisah-pisah gitu. Makanya modelnya model integrasi. Tetap psikologi sebagai sumbunya gitu kan. Sebagai sumbunya gitu. Jangan sampai psikologi tidak menjadi sumbu. Kalau psikologi tidak jadi sumbu, ya nanti akan dipertanyakan ini fakultas prodi psikologi atau bukan gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, kayak gini ya. Gini. Kalau saya bukan gini, Mbak. Kalau saya, ini seolah tiga entitas yang beda-beda. Ya, kalau bisa psikologi itu di tengah-tengah. Tengah-tengah, nggak tahu gimana gambarnya itu. Di tengah-tengah, artinya psikologi itu harus ada. Iya, Prof. Itu Prof yang memang jadi bahan pemikiran kami ke depannya dalam nantinya akhirnya turunannya ke mata kuliahnya, Prof. Yang kemarin jadi pertimbangan Kayak kami ini, itu. orientasinya itu hanya ada dua seolah-olah. Ada psikologi neuroscience, ada psikologi ya artificial intelligence gitu. Kalau gini modelnya. Tapi yang merah ini Prof yang dimasukkan di UICI, Prof. Kalau merah itu kan gabungan tiga ya. Iya. Core-nya mana? Prof, Core-nya maksud mana? saya itu Prof, yang merah itu yang jadi pertimbangan di UICI itu. Kalau yang saya, psikologi itu keilmuan, nggak bisa hilang. Kalau gini itu setara ini. Oke. Ini setara. Jadi masukan dari Prof Mujib, psikologinya tetap menjadi core ya, Prof? Iya, nggak bisa. Karena kita di rumah namanya prodi psikologi. Kalau gini itu setara semuanya. Logikanya ini masing-masing dapat 35% proporsinya. Muncullah yang merah itu. Iya. Tetapi ya ini ya karena psikologi rumahnya, makanya saya tadi kan bilang, jangan sampai nanti lulusannya itu rebutan antara lulusan kedokteran dengan lulusan psikologi. Karena apa? Neuroscience itu adalah orang kedokteran itu lebih berhak, misalnya gitu kan. Gitu. Nah, kalau psikologi sebagai core-nya, yang lain sebagai perspektif, kan perilaku psikologi bisa dilihat dari kognitif, neuroscience, ya bisa dilihat dari apa namanya behavioral, bisa dari psikoanalisis gitu kan. Maka neuroscience itu hanya pendekatan dalam psikologi, bukan core dari tetap core-nya adalah perilaku. Penting ini adalah perilaku psikologi yang sesuai dengan yang disepakati. Nah, khawatir kalau model gini itu seolah-olah itu ada 3 core itu ini. Ya, core-nya satu psikologi. Artificial intelligence sebagai perspektif, sebagai keunikan, sebagai apa gitu ya. Neuroscience mungkin ya, Prof. Kalau untuk artificial intelligence-nya sebagai tool. apakah sebagai tools begitu Boleh maksudnya? itu. Boleh gitu. Jadi nggak tahu ya ini saya itu gambar ini kurang cocok saya. Kurang cocok.
Ya, Prof. Terima kasih. Soalnya itu kalau berdasarkan kemarin kami sempat rapat dengan dosen psikologi, internal psikologi itu memang jadi bahan-bahan pertimbangan juga, Prof. Bagaimana nanti akhirnya turunannya nanti kan ada CPL ya, Prof. Nanti turunannya ke mata kuliah pembelajaran itu yang akhirnya nanti mau nulis psikologinya tapi kebanyakan karena harus mempertimbangkan mata kuliah neuroscience sama artificial intelligence gitu, Prof. Yang Nah, itu salah, mungkin ada yang salah. masukan dari Prof. Mujib. Kalau Makanya menurut itu saya, Prof ditanyakan dulu Prof biar nggak salah-salah nanti ke depannya. ya, kalau menurut saya itu salah. Karena apa? Lupa kita itu di rumahnya namanya psikologi. Seolah-olah kita itu mau membangun prodi baru. Prodinya itu yang menggabungkan 3 ini. Kalau saya tetap psikologi sebagai core-nya, maka seluruh mata kuliah psikologian wajib, oke, dan yang lain pendukung, perspektif, keunikan. Nah, gitu. Untuk Ya, mata contoh. kuliah wajib psikologi tadi, apakah yang tadi dipaparkan Prof tadi, Prof? Nama-namanya tadi kan ada ya, Prof? Itu ya wajib ya, Prof? Ya wajib itu. Namanya harus sama itu, Prof? Ya, kemarin sih ada tidak harus, karena sekarang itu berbasis CPL kan, berbasis bahan ajar. Ya, Nama ya. mata kuliah itu kan waktu itu dibuat kan atas nama mata kuliah. Kalau sekarang kan atas nama CPL, CPL, ya. MK gitu ya, CPMK gitu ya. Ya, CPMK. Nama mata kuliah itu kadang kayak mata kuliah Kapitaselekta itu kan nggak ada sebetulnya kan. Itu kan karena ada sesuatu dalam CPL tapi tidak bisa terwadahi oleh satu mata kuliah, terlalu banyak. Akhirnya apa? Masalahnya banyak tapi sedikit-sedikit pembahasannya. Digabunglah dengan mata kuliah Kapitaselekta gitu. Kayak gini, gambar ini seolah-olah ada 3 yang harus proporsional gitu kan. Seolah-olah ya 35% gitu kan masing-masing gitu. Tapi apapun nanti psikologi ya psikologi. Ya, neuroscience sebagai perspektif, ya, kemudian apa namanya artificial intelligence sebagai tools itu oke itu. Itu anu saya ya, pikiran saya gitu. Baik, Prof. Ya, baik, Iya, terima kasih. Mbak Ayu, Bu Ayu Mungkin, sudah ada. iya, mungkin mau nambahin, mau menanggapi mungkin Prof berarti untuk kalau misalnya seperti pemaparannya Prof Mujib berarti psikologi jadi core-nya ya Prof, tetap jadi core-nya, lalu keunikan atau pendekatannya itu di neuroscience dan digitalisasinya itu digitalnya. Lalu berarti kalau nantinya untuk keturunan CPL-nya berarti kita mengacu pada AP2TP itu ya Prof ya? KKNI tadi, KKNI. Di KKN-nya itu ya Prof, berarti semuanya itu harus ada dulu, Ya. baru nanti pendekatan keunikan itu tadi baru ditambahkan gitu ya Prof? Saya kasih contoh ya, contoh. Iya, Kasih contoh. Cara mengintegrasikan KKNI. Siap. Kita ambil aja yang paling akhir ini. Ini ya, misalnya ya, keterampilan khusus ya. Ya, Prof. Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan kode etik psikologi Indonesia melalui misalnya gitu ya, digitalisasi atau apa gitu. Nah gitu, bisa juga gitu. Jadi kata kunci ini tidak boleh nggak boleh hilang. Ya, kata kunci ini kan 3 ini kan biasa kan, interview, observasi, tes psikologi. Nah, ini prinsip psikodiagnostik, kode etik. Nah, ditambah, ini kan sudah jelas. Ditambah ada lagi, mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berdasarkan kaidah-kaidah teori tes klasik yang dikembangkan melalui pendekatan psikoneuroscience. Nah, gitu kan bisa. Ini kan yang lama, kaidah-kaidah teori tes klasik. Freudian, ya, misalnya siapa, Erikson, dan seterusnya, ya, berbasis itu, teori klasik. Nah, sekarang ada enggak instrumen pengukuran melalui neuroscience? Karena itu menjadi perspektif, menjadi madhab, menjadi aliran yang lebih ditekankan di situ. Makanya psikoneuroscience itu bukan sebetulnya bukan suatu bidang tersendiri, bukan suatu CPL tersendiri, tetapi bagian dari psikologi yang di dalamnya bermadhab itu. Yang saya kasih Mbak,
deskripsi gini. 3 tadi ya. Ada yang namanya integrasi itu semu. Ada integrasi tapi setengah-setengah. Ya, tapi ada yang full. Contoh, konon, walaupun saya ini bukan perokok ya, konon perokok itu akan nikmat jika ada kopi. Nah, berarti rokok itu adalah bergandengan dengan kopi. Itu integrasi semu itu. Karena apa? Masih terpisah dua-duanya. Yang kedua, rokok sendiri. Itu integrasi tapi masih bisa dipisahkan. Ternyata rokok itu terintegrasi dari apa? Dari kertas, tembakau, cengkeh, dan apa gitu ya. Itu memang terintegrasi tapi tidak terpisah seperti kopi dengan tadi, dengan rokok. Tetapi masih bisa diurai. Begitu kertasnya kita robek, di situ bisa kita pilah-pilah mana tembakau, mana kertas, mana cengkeh gitu kan. Nah, integrasi yang sesungguhnya adalah kopi susu misalnya. Di situ ada kopi, ada susu, ada gula, ada air. Coba diurai. Mana susunya, mana kopinya, mana gulanya, nggak bisa kita. Itu yang integrasi beneran. Nah, kalau saya, karena kita ini di rumah namanya psikologi, ini tetap jangan dirubah. Kalau saya ya jangan ditambah apa. Kalau pengetahuan tadi ya tadi perspektif, nah gitu. Perspektif psycho-neuroscience gitu. Berarti kalau itu tersendiri, berarti ada kompetensi baru tersendiri, dan itu jangan-jangan bukan yang ditetapkan di KKNI 6 untuk S1 gitu kan. Itu maksudnya gitu ya. Memang integrasi itu sulit, integrasi itu, tapi itu yang jadi apa namanya tantangan kita itu. Alhamdulillah, insya Allah cukup jelas, Prof. Bu Ayu, Pak Adin, dan Bu Dini juga nih. Ya, ini sudah jam 12.30. Ya, sudah azan juga, Prof. Iya, Prof. Terima Ya, kasih. saya sudah lebih. Ya, Prof. Sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Iya, Prof. Pembahasannya sangat dalam. Ini Mbak, ini terus terang saya ini lagi penilaian profesor ini. Saya itu jadi penilaian profesor di Indonesia ini, Kemenak. Hanya saya tadi izin Pak Direktur tadi kan ada meeting. Masya Saya kira Allah. itu Pak ya. Ya, Masya Allah, matur nuwun. Jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat, Prof. Mujib. Insya Allah saya akan menyampaikan kembali progres kami, Prof. Mohon bimbingannya. Mohon maaf lahir batin, Prof. Kalau ada yang kurang. Ya, Waalaikumsalam. Itu aja terima kasih untuk semuanya, Mbak Dini, Pak Adin, Mbak Ayu, dan juga Mbak Intan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nanti saya kirim rekamannya juga untuk disimak kembali, Bu Dini, Bu Ayu, dan Pak Adin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup, Prof. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof.